Sistem bus adalah sebuah topologi jaringan yang seluruh node terhubung dengan kabel secara langsung tanpa ada media penghubung. Topologi bus memiliki karakteristik sebagai berikut. Merupakan satu kabel yang ujungnya ditutup. Sepanjang kabel terdapat node-node. Sinyal melewati kabel dalam dua arah dan mungkin terjadi collision. Problem terbesar pada saat kabel putus. Jika salah satu bagian kabel putus, maka seluruh jaringan akan terhenti. Umumnya, menggunakan kabel koaksial RJ58 dengan konektor BNC dan T, konektor serta terminator tanpa menggunakan media lainnya lagi, sehingga biaya yang dibutuhkan relatif murah. Instalasi relatif lebih mudah apabila dipasang pada satu ruangan. Perawatan lebih sulit karena pada sistem bus, apabila satu node terganggu, maka keseluruhan node juga akan terganggu. Sistem topologi star adalah topologi jaringan yang menggunakan sebuah hub switch untuk menghubungkan komputer satu dengan yang lain. Semua komputer dihubungkan ke hub atau switch atau saklar tersebut. Topologi star mempunyai karakteristik sebagai berikut. Setiap node berkomunikasi langsung dengan central node. Traffic data mengalir dari node ke central node dan kembali lagi. Mudah dikembangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke central node. Keunggulan: jika satu kabel node terputus, yang lainnya tidak terganggu. Dapat digunakan kabel yang lower grade karena hanya menghandle satu traffic node, biasanya digunakan kabel UTP. Sistem topologi ring. Topologi ring mirip topologi bus, hanya saja ujung-ujungnya saling berhubungan membentuk sebuah lingkaran. Topologi ring mempunyai karakteristik sebagai berikut, berupa lingkaran tertutup yang berisi node-node. Sederhana dalam layout, sinyal mengalir dalam satu arah sehingga dapat menghindarkan terjadinya collision atau dua paket data bercampur. Dengan demikian, memungkinkan penggerakan data yang cepat dan collision detection yang lebih sederhana. Biasanya, topologi ring tidak dibuat secara fisik, tetapi direalisasikan dengan sebuah konsentrator dan kelihatan seperti topologi star. Sistem topologi tree adalah gabungan dari topologi star bus. Topologi ini mirip topologi bus. Bedanya, pada topologi jaringan sistem tree, ujung-ujungnya saling berhubungan membentuk sebuah lingkaran. Topologi tree atau star bus adalah beberapa topologi bus dan star yang digabung. Merupakan satu kabel yang kedua ujungnya ditutup dan sepanjang kabel terdapat node-node. Sinyal melewati kabel dalam dua arah dan mungkin terjadi collision. Problem terbesar adalah pada saat kabel putus.
Jika salah satu segmen kabel putus, maka seluruh jaringan akan terhenti. Banyak digunakan karena sederhana dalam instalasi. Mesh atau full connected adalah sebuah topologi jaringan yang pada tiap-tiap terminal terhubung secara langsung ke semua terminal-terminal yang lain. Topologi mesh dibangun dengan memasang link di antara stasiun-stasiun. Kabel twisted pair dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu shielded yang memiliki selubung pembungkus dan unshielded yang tidak memiliki selubung pembungkus. Kabel ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Merupakan sepasang kabel yang ditwist satu sama lain dengan tujuan untuk mengurangi interferensi listrik. Dapat terdiri atas 2, 4, atau lebih pasangan kabel. Ada dua jenis kabel twisted pair, yaitu UTP atau unshielded twisted pair dan STP atau shielded twisted pair. Dapat melewatkan sinyal 10-100 MB per second. Hanya dapat menangani satu channel data atau baseband. Koneksi pada twisted pair biasanya menggunakan konektor RJ11 atau RJ45. STP lebih tahan interferensi daripada UTP, dapat beroperasi pada kecepatan yang lebih tinggi sampai 100 MB per second, namun lebih sulit ditangani secara fisik. Kabel koaksial mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Paling populer digunakan pada Local Area Network atau LAN, memiliki bandwidth yang lebar sehingga dapat digunakan untuk komunikasi broadband atau multi-channel. Ada beberapa jenis kabel koaks seperti kabel TV, TIC, ARSINET, dan tin koaks. TIC koaksial dikenal dengan nama 10-base-5. Biasanya digunakan untuk kabel backbone pada instalasi jaringan Ethernet antar gedung. Kabel ini sulit ditangani secara fisik karena tidak fleksibel dan berat. Namun, dapat menjangkau jarak 500 meter bahkan 2.500 meter dengan repeater. Tin koaksial lebih dikenal dengan nama RJ58, CIPERNET, 10-base-2, dan TINET. Biasanya digunakan untuk jaringan antar workstation. Kabel jenis fiber optik memiliki karakteristik sebagai berikut. Mahal, bandwidth lebar, hampir tidak ada resistensi dan kerugian daya, tidak bisa ditap di tengah, tidak terganggu oleh cuaca dan panas. Merupakan salah satu kabel utama masa depan. Wireless bekerja dengan menggunakan frekuensi 2 GHz dan 5 GHz dan memiliki karakteristik sebagai berikut. Instalasi mudah dilakukan. Setiap workstation berhubungan dengan hub atau konsentrator melalui gelombang radio atau inframerah.